Kita lanjutkan pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang struktur pasar, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas monopoli dan oligopoli. Nah, pasar monopoli ini berasal dari bahasa Yunani. Monos artinya satu, polien artinya penjual. Jadi monopoli itu adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, biasanya penentu harga pasar ini disebut sebagai monopolis atau orang yang melakukan monopoli. Monopoli juga merupakan kondisi pasar di mana hanya ada satu pelaku bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau keunggah tertentu, dan ada hambatan bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Kenapa ada monopoli? Karena hambatan untuk masuk pasar tersebut sangat-sangat besar gitu. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalam struktur pasar monopoli. Hambatannya biasanya ada dua, ada hambatan teknologi atau ada hambatan hukum. Ada beberapa ciri dari monopoli. Yang pertama, ada satu penjual, kemudian tidak ada barang pengganti, dan hambatannya besar ke dalam pasar. Tadi disampaikan bahwa hambatannya ini diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Biasanya salah satunya adalah dengan menetapkan harga serendah mungkin sehingga dia mampu menciptakan kapasitas yang besar bagi semua permintaan, sehingga ketika ada yang masuk itu dia tidak bisa menentukan harga serendah yang ditentukan oleh monopolis tersebut. Bisa hambatan hukum itu seperti kasusnya waktu dulu, misalkan gini, perusahaan listrik negara. Kenapa dia jadi monopoli? Karena pemerintah menetapkan bahwa listrik itu hanya boleh diproduksi oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini adalah PLN. Maka PLN menjadi satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Kemudian hambatan yang lain adalah hambatan teknologi atau manajemen, sehingga harganya menjadi murah. Misalkan gini, misalkan kereta api itu kenapa PT KAI menjadi salah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang perkereta apian? Karena tidak ada lagi yang bisa membuat seperti kereta api. Maksudnya gini, kereta apinya sendiri saya tidak terlalu ini, tapi jalan untuk atau rel kereta apinya itu yang sulit gitu, sehingga perusahaan-perusahaan harus berinvestasi sangat besar sekali untuk menciptakan rel kereta api. Oleh karena itu hampir perusahaan kereta api lain menjadi menyerah untuk masuk ke dalam industri atau pasar perkereta apian. Kemudian ada satu orang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Kayak tadi misalnya listrik, pembelinya ya seluruh orang se-Indonesia gitu, yang menyediakannya hanya ya PLN aja. Apa dampaknya? Dampaknya adalah karena dia cuma satu perusahaan, maka perusahaan tersebut menentukan harga atau disebut dengan price maker. Terus kebalik dari pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna itu adalah perusahaan yaitu price taker. Kalau di pasar monopoli dia lebih ke arah price maker. Jadi si monopolis itu yang menentukan harga. Kayak kita sekarang
yang menentukan harga listrik kan dari pemerintah, karena pemerintah selaku monopolis. Jadi pemerintah bisa menaikkan berapapun jumlah harganya listrik per kWh-nya, kita hampir tidak bisa melakukan apapun karena kita tidak bisa mencari alternatif dari perusahaan lain yang memproduksi listrik di Indonesia. Ciri berikutnya adalah tidak ada barang pengganti yang sama dengan produk monopolis. Contohnya misalkan tadi listrik, kita hampir tidak bisa menemukan pengganti listrik, meskipun ada misalkan generator, tapi itu tidak juga sekuat itu. Atau misalkan kita ganti dengan apa, lampu cemplong juga nggak bisa gitu, walaupun bisa cahaya bisa diganti, tapi energi listriknya hampir sulit. Kayak ketergantungan kita terhadap energi listrik semakin tinggi, kayak misalkan ngecas handphone, kemudian ngecas laptop dan sebagainya, itu hampir tidak bisa kita lakukan tanpa listrik gitu. Makanya biasanya kita sangat tergantung banget pada produk-produk monopolis, jadi kita nggak bisa lepas dari produk tersebut. Tidak seperti ketika misalkan tadi sikat gigi. Kalau sikat gigi yang merek A misalkan harganya tinggi, kita bisa pilih ke merek B, merek C dan sebagainya. Tapi di sini di listrik kita nggak bisa karena tidak ada pilihan selain monopoli, selain ya PLN itu sendiri. Jadi kalau misalkan PLN menaikkan harga listrik dalam kemarin misalkan dalam 3 bulan ini PLN menaikkan 100%, ya pada akhirnya mau nggak mau kita hanya menerima kenaikan tersebut. Termasuk kereta api, hampir tidak ada yang bisa menjadi alternatif, walaupun kita ada pesawat ataupun ada mobil, tetapi itu berbeda gitu jangkauannya gitu. Kemudian jadi ya tidak bisa tergantikan. Misalkan kayak yang kita pergi ke Depok aja, dari Bogor ke Depok itu lebih cepat menggunakan kereta api, walaupun ada alternatif misalkan menggunakan kendaraan umum atau bis, itu lama sekali gitu. Jadi memang imbangannya nggak seimbang gitu antara ketika kita naik kereta api dengan menggunakan bis. Atau contoh kasus misalkan kita naik dari Jakarta kereta api ke Bandung, itu akan sangat berbeda dengan ketika kita menggunakan bis dari Jakarta ke Bandung gitu. Jadi lebih cepat menggunakan kereta api. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya tidak bisa tergantikan. Nah, tadi faktor penyebab terjadi monopoli ada dua, hambatan teknis dan legalitas. Tadi yang saya sebut hukum sama teknologi. Hambatan teknis tadi dari aspek teknologi, manajemen, kemudian legalitas dari hukum. Jadi hambatan legalitas ini memang diatur pemerintah agar pasar tersebut memang dimonopoli. Biasanya sih yang monopoli itu ya pemerintah gitu. Kalau di Indonesia hampir seluruhnya ditentukan oleh pemerintah, artinya tidak boleh ada perusahaan lain yang memang melakukan monopoli. Kemudian struktur pasar yang berikutnya adalah oligopoli. Oligopoli itu kalau misalkan kita nggak monopoli, maka misalnya pas awalnya monopoli, kemudian ada perusahaan baru yang muncul, maka itu akhirnya menjadi oligopoli. Contohnya waktu awal-awal Bill Gates muncul dengan Microsoft, itu menjadi monopoli software di dunia. Kemudian setelah itu muncul Linux. Nah, Linux, maka di dunia itu ada dua software, yaitu Windows yang dihasilkan oleh Bill Gates. Kemudian yang kedua ada Linux. Nah, maka ini menjadi duopoli. Yang duopoli ini adalah masuk ke dalam karakteristik oligopoli gitu. Atau menjadi oligopoli. Kalau Linux itu biasanya digunakannya sama Apple. Nah, Apple sendiri sebetulnya tidak masuk di seluruh pasar di dunia gitu, karena harga Apple juga, harga Linux juga
cenderung jauh lebih mahal dibandingkan dengan Windows sendiri gitu. Maksudnya tuh semua. Jadi kalau misalnya Linux itu hanya bisa digunakan sama Apple, jadi perangkat komputer atau handphone itu hanya menggunakan Apple gitu. Kalau handphonenya iPhone, laptopnya Apple, hanya itu saja, tidak bisa yang lain mereknya. Jadi dia hanya satu perusahaan mengeluarkan software sendiri, perusahaannya perusahaan Apple, dan biasanya kalau di Indonesia sendiri harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan ketika kita menggunakan aplikasi yang lain, menggunakan aplikasi Windows, di mana Windows itu bisa kita gunakan. Kalau di komputer itu softwarenya kita bisa menggunakan hampir seluruh komputer, merek-merek komputer atau laptop gitu. Makanya itu cenderung Windows cenderung lebih tetap menjadi leadernya software di dunia. Oke. Selanjutnya kita lihat karakteristik oligopoli. Yang pertama adalah hanya sedikit perusahaan, biasa sedikitnya itu maksimum di 10 perusahaan. Kemudian produknya bisa homogen atau terdiferensiasi, dan pengambilan keputusan saling mempengaruhi, dan adanya kompetensi non harga. Di oligopoli perusahaannya itu hanya sedikit, kadang-kadang cuma satu atau dua, atau kalau satu monopoli 2 atau 3 atau 4 atau di bawah 10. Tapi ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa kalau masih di bawah 15 perusahaan itu masih masuk ke dalam oligopoli. Biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam oligopoli itu memang membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang tinggi, kayak misalkan perusahaan mobil itu masuk ke dalam oligopoli. Kenapa? Karena memang banyak hambatan untuk masuk ke dalam pasar mobil. Pertama, membutuhkan modal yang tinggi, teknologi yang baik gitu. Jadi kalau misalnya di dunia aja pasar-pasar mobil itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalkan di Indonesia aja banyaknya dari Indonesia sendiri kan nggak produksi mobil sendiri gitu. Walaupun udah ada dicanangkan ada apalah gitu, SMK apa gitu, tapi pada dasarnya yang digunakan adalah tetap aja kayak produknya Toyota, Astra, kemudian Nissan, itu produk Jepang semua gitu, yang itu kebanyakan produk-produk luar negeri gitu ketika kita menggunakan mobil. Nah, makanya biasanya itu menjadi bagian dari oligopoli gitu. Kemudian bahkan ada beberapa mobil dari luar, import dan sebagainya. Hampir tidak ada yang dari Indonesia sendiri. Meskipun demikian, kalau misalnya skupnya dalam luar lingkup Indonesia, maka mobil itu masih terkategorikan oligopoli. Karena tidak banyak, nggak kayak kalau kita bilang misalkan produsennya ini apa namanya, produsen misalkan yang monopolistik itu contohnya produsennya masker saja. Yang sekarang masker kan banyak banget. Misalkan ada yang screener, ada yang ini, ada yang dibikin tangan dan sebagainya. Itu banyak banget itu yang masker kain, itu produksinya banyak banget. Nah, itu bisa kita sebut dengan monopolistik. Sementara yang jumlah perusahaannya sedikit itu masuk ke dalam oligopoli. Kayak misalkan yang oligopoli lainnya selain itu misalnya motor, kemudian barang elektronik, kebanyakan oligopoli, kayak misalkan laptop, kemudian televisi, itu kan hanya beberapa perusahaan yang mendominasi, kayak Sony, kemudian Toshiba, kemudian Samsung, kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak perusahaannya. Produknya bisa homogen atau terdiferensiasi. Nah, ini pengambilan keputusan saling mempengaruhi. Kenapa? Karena biasanya pada produk-produk oligopoli itu juga cenderung lebih mahal harganya, sehingga keputusan satu perusahaan itu akan mempengaruhi keputusan perusahaan lain gitu. Nggak seperti gini.
ketika ada perusahaan orang yang bikin donat, donat kampung lah katakan kayak begitu, atau donat ini itu nggak memikirkan bagaimana si usahawan donat lainnya, dia hanya memikirkan ya donat dianya sendiri gitu, kayak gitu yang bikin enak donatnya kayak gimana gitu aja. Tapi kalau misalnya di oligopoli, mereka sangat-sangat apa ya, concern terhadap perusahaan lain gitu. Ketika misalkan mau launching untuk di perusahaan mobil, launchingnya mau apa, mau minibus atau city car gitu. Kalau misalnya Suzuki ngeluarin city car, maka Honda juga akan ngeluarin city car-nya gitu, kayak gitu. Makanya kalau kita lihat di mobil itu hampir ada padanan-padanannya gitu, kayak misal Suzuki dia punya R3, kemudian Astra dia punya apa namanya, Daihatsu Xenia gitu. Kemudian di Toyota dia punya Kijang gitu. Jadi ini apa namanya, di Nissan dia punya Grand Livina. Itu ada padanan-padanannya. Itu akibat dari apa, pengambilan keputusan saling mempengaruhi. Jadi hampir semua perusahaan mobil itu dia punya city car-nya, dia punya ininya, dan ketika launchingnya suka kadang-kadang barengan atau misalnya yang mirip-mirip gitu. Nah itu biasanya pada perusahaan. Nah ada juga kompetensi yang non harga juga gitu. Ini salah satu oligopoli adalah misalkan ini apa namanya tuh, provider kayak misalkan ada provider tuh, ada XL, kemudian Telkomsel, Indosat. Selain mereka melakukan kompetisi harga, juga ada kompetensi non harga. Nah, kompetisi non harga itu misalnya kayak begini, dilakukan dengan kayak adanya ambasador atau orang-orang kayak, yang sekarang paling gampang itu kayak gini, online shop itu kan ada Tokopedia, ada Shopee nih. Lihat bagaimana persaingan non harga yang mereka lakukan. Misalkan Shopee dia Tokopedia dia pakai BTS gitu, karena BTS lagi tren banget misalkan sekarang. Orang-orang Indonesia senang banget yang Korea-Koreaan, sementara Shopee pernah menggunakan Blackpink misalkan, kayak gitu. Itu adalah persaingan non harga yang mereka lakukan di pasaran mereka. Kemudian kita juga bisa melihat ada yang kayak semacam 11-11 atau 12-12, 10-10, itu hampir mirip gitu kebijakannya itu. Nah yang kayak gitu juga bagian dari prakteknya struktur pasar. Nah ini faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli adalah pertama efisiensi skala besar, yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Biasanya kenapa sih kok orang sulit masuk di oligopoli? Karena biasanya itu di oligopoli itu karena dia sudah lama di bidang itu juga, kemudian dia bisa melakukan efisiensi. Karena yang kedua biasanya kompleksitas manajemennya juga sangat-sangat kompleks sekali dibandingkan dengan pasar lain, sehingga orang tidak bisa masuk. Kayak misalkan contoh kasus adalah misal tadi industri mobil atau itu kan membutuhkan teknologi yang luar biasa, kemudian kompleksitas manajemennya luar biasa, sehingga tidak setiap orang bisa bikin atau buka perusahaan mobil gitu. Bahkan di Indonesia sampai sekarang kayaknya agak sulit, nggak ada gitu perusahaan mobil, karena itu tadi kompleksitasnya dan efisiensinya tidak cukup di Indonesia.